Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi Introduction to Theory of Computation, tugas 1 mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vini Sylvia, NPM 19170511010 dari kelas B Prodi S1 Ilmu Komputer. Pertama ada definisi teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Nah, selanjutnya ada teori komputasi itu dibagi menjadi 3 ranting, yaitu teori otomata, teori komputabilitas, dan teori kompleksitas. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Lalu selanjutnya ada teori komputabilitas. Itu merupakan teori yang mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau tidak dapat dipecahkan. Sedangkan teori kompleksitas itu mengklasifikasikan persoalan yang mudah atau yang sukar. Nah, di sini ada 3 model teori komputasi, yaitu FSA atau FSM, PDA, dan Turing Machine. FSM atau Finite State Machine dapat berupa suatu mesin abstrak yang tidak memiliki output. FSM ini tidak mengeluarkan output, dikenal dengan FSA atau Finite State Automata. Kedua ada PDA atau Push Down Automata. Adalah mesin automata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik FIFO untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Yang ketiga ada Turing Machine. Mesin Turing adalah model komputasi yang ditemukan oleh Alan Turing dan berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi teori komputasi di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang fisika. Itu implementasinya adalah computational fisik yang mempelajari suatu gabungan antara fisika, computer science, dan matematika terapan untuk memberikan solusi pada kejadian dan masalah yang kompleks pada dunia nyata, baik dengan menggunakan simulasi juga penggunaan algoritma yang tepat. Nah, kedua ada bidang kimia. Ini implementasinya adalah computational chemistry, yaitu penggunaan ilmu komputer untuk membantu menyelesaikan masalah kimia. Contoh penggunaan superkomputer untuk menghitung struktur dan sifat molekul. Ketiga ada bidang matematika. Komputasi modern ini merupakan suatu sistem yang menyelesaikan masalah matematis menggunakan komputer dengan cara menyusun algoritma yang dapat dimengerti oleh komputer yang berguna untuk menyelesaikan masalah manusia. Lalu di bidang ekonomi, implementasinya itu pemrograman didesain khusus untuk komputasi ekonomi dan pengembangan alat bantu dalam pendidikan komputasi ekonomi, seperti memecahkan teori statistika untuk permasalahan keuangan. Lalu di bidang ekonomi itu ada komputasi statistik. Nah, di bidang geografi itu untuk peramalan cuaca. Di Indonesia sendiri itu contohnya di BMKG. Lalu di bidang geologi itu umumnya digunakan di bidang pertambangan. Sebuah sistem komputer digunakan untuk menganalisa bahan-bahan mineral dan barang tambang yang terdapat di dalam tanah. Nah, selanjutnya ada bahasa reguler dan operasinya. Definisi bahasa reguler itu sendiri merupakan bahasa yang paling sederhana dalam hierarki kelas-kelas bahasa menurut Chomsky. Bahasa reguler ini dapat dengan tepat dideskripsikan dengan menggunakan finite automata atau FA. Finite automata itu sendiri merupakan mesin abstrak yang dapat diimplementasikan secara nyata, di mana sistem dapat berada di salah satu dari sejumlah berhingga konfigurasi internal disebut state. Nah, FA ini dibagi menjadi 2, yaitu DFA dan NFA. Selanjutnya ada ekspresi reguler. Bisa dilihat di sini, ekspresi reguler yang pertama itu merupakan ekspresi reguler untuk bahasa reguler himpunan kosong atau tidak ada relasi. Lalu A itu merupakan ekspresi reguler untuk bahasa singleton. Lalu ada lambda atau hampa itu merupakan ekspresi reguler untuk bahasa reguler hampa. Ekspresi operasi itu plus menandakan gabungan, lalu kalau digabung itu menandakan dikali, lalu ada bintang itu menandakan pangkat. Nah, operasi bahasa reguler itu ada 3. Yang pertama concatenation, yang kedua union, dan yang ketiga adalah star. Concatenation adalah operasi yang menggabungkan 2 simbol kumpulan atau bahasa. Contoh A bundaran B itu
anggotanya XY, di mana X anggota A dan X anggota B. Itu seperti A plus B. Lalu ada union. Union adalah operasi di mana mesin keadaan terbatas dapat membuat satu pilihan atau lainnya pada langkah apapun. Ini disebut juga dengan operasi atau. A gabung B, atau bisa dibaca A atau B, anggotanya X, di mana X elemen A atau X elemen B. Operasi yang ketiga ada star. Star adalah operasi yang dilambangkan dengan asterisk bintang, yang pada dasarnya mewakili penggabungan diri yang berulang. Contoh, A star itu anggotanya X1, X2 hingga XK, di mana K itu lebih dari sama dengan 0 dan setiap XI adalah elemen A. Nah, itulah tadi materi mengenai Introduction of Theory of Computation. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.